COVID-19 seakan menyelimuti bumi. Kini ia telah sampai di Indonesia, bahkan menginfeksi hampir ke 32 provinsi. Imbasnya, perekonomian kita melemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan perekonomian Indonesia tak dapat terhindar dari dampak COVID-19. Di mana masa kuartal 2 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi sangat dalam, yakni minus 5,32%. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dalam dibandingkan 10 tahun terakhir, yakni tumbuh 5%. Sri Mulyani juga mengatakan jika dilihat dari komposisi penopang perekonomian nasional kuartal 2 2020, aspek perekonomian yang terkontraksi sangat dalam terdapat pada sektor konsumsi, yakni tercatat minus 5,6% dan investasi minus 8,6%. Kemudian ekspor minus 11,7% dan impor minus 18%. Ekonomi tertekan karena penerapan berbagai kebijakan, terutama PSBB, yang mengakibatkan mobilitas masyarakat terhenti dan perekonomian lumpuh sementara. Lalu, bagaimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar menyikapinya? Dan dapatkah mereka bertahan di tengah tingkat konsumsi masyarakat yang menurun? Lantas, bagaimana otoritas menciptakan momentum pembalikan ekonomi? Mari kita lihat. 16 Juli 2020, otoritas menerbitkan perluasan insentif pajak yang sudah diberikan kepada dunia usaha melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23/PMK 3/2020, PMK no 44/PMK no 3/2020, dan diperluas hingga aturan terbaru PMK nomor 86/PMK 3/2020 tentang insentif pajak terdampak COVID-19. Hal ini akan berdampak kepada penghasilan yang akan diterima karyawan besar, sebab tidak ada pemotongan pajak oleh perusahaan atau pemberi kerja, serta keringanan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PMK 86 tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi COVID-19 perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Pertimbangan yang kedua, bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan pemberian insentif pajak untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 ini. Dan pertimbangan yang terakhir, yang ketiga, bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK 3 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 17C ayat 7 dan pasal 17D ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 22 ayat 2 dan pasal 25 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan pasal 9 ayat 4D
tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 tertulis mengenai PPh Pasal 21, yaitu adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 pemerintah DTP. Sebelumnya di PMK Nomor 44 Tahun 2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Sementara sesuai dengan PMK Nomor 86 Tahun 2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Artinya ada penambahan 3 bulan. Dan dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Dalam PMK tersebut juga dituliskan mengenai PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sama seperti insentif PPh Pasal 21 DTP, insentif PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah. PPh final UMKM DTP juga diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, terdapat klausal baru dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 yang menyatakan penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan untuk mendapatkan insentif PPh final UMKM DTP terhadap wajib pajak tersebut. Selanjutnya, dapat diterbitkan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat keterangan. Nah, dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 juga dijelaskan mengenai PPh Pasal 22 impor. Sama seperti insentif yang telah disebutkan tadi, bahwa dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor juga ditambah durasinya yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, ada satu hal yang menarik tentang menyampaikan laporan realisasi pembebasan 22 impor. Nah, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap 3 bulan, dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 aturan tersebut berubah. Jadi wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 juga tertulis mengenai PPh Pasal 22. Nah, sama seperti insentif yang sebelumnya, dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga ditambah durasinya yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan sekali, dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 aturan tersebut juga berubah. Jadi wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan terakhir, dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 tertulis juga tentang restitusi PPN dipercepat. Nah, adapun
Untuk insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Perubahan yang diatur dalam PMK nomor 86 tahun 2020 adalah mengenai waktu pemanfaatannya. Dalam aturan sebelumnya, SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. Sementara dalam PMK nomor 86 tahun 2020, SPT masa PPN yang diberikan pengambilan pendahuluan meliputi SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021. Nah, itulah PMK nomor 86 tahun 2020 mengenai insentif pajak bagi yang terdampak COVID-19. Jadi diharapkan dengan peraturan ini yang diberikan oleh otoritas dapat memberikan bantuan secara tidak langsung kepada pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah maupun pelaku usaha yang sudah besar. Dan tahukah kalian bahwa telah terbit lagi PMK tentang insentif pajak. Nah, kira-kira ada perubahan apa lagi ya? Semoga dengan segala yang telah diberikan oleh otoritas kita dalam halnya perpajakan, ini dapat membantu siapapun dan semoga pandemi ini dapat berakhir. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.